apa sih penyebabnya? Gugatan dimasukin tanggal 31 Maret ya, 31 Maret ke PN Selatan. Kenapanya ya mungkin percekcokan yang membuat seperti tidak bisa dilanjutkan gitu. Permasalahan apa sih Bang sebenarnya? Enggak masalah apa ya? Ya kalau di materi tadi seperti Oka bilang, memang saya cuman menyampaikan adanya percekcokan yang terus menerus. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Percekcokan terus menerus itu seperti apa nih Bang Akan? Sejak kapan sih Mas juga? Ya intinya kan perbedaan prinsip lah, cara berpikir, cara mengambil keputusan yang terus menerus selama berumah tangga, yang dimana sudah ada proses ya, coba saling memahami apa bla bla bla, tetapi karena perbedaan yang terlalu signifikan yang membuat suasana rumah tangga ini tidak begitu sehat ya, gitu loh. Sudah mencoba yang terbaik, sudah usaha, tapi pada akhirnya sepertinya prinsip itu tidak bisa diubah. Jadi gue berkonsultasi sama Pak Ranto untuk apa sih untuk yang terbaik ini supaya semuanya bisa baik-baik saja, ya kan? Jadi ya terjadilah hari ini. Gitu. Berarti dari awal pernikahan itu emang udah beda prinsip gitu? Ya sebenarnya setiap rumah tangga itu tidak mungkin sama, pasti namanya dua kepala bergabung jadi satu, pasti ada perbedaan-perbedaan yang dimana kita harus saling memahami dulu pada awalnya, ya kan, saling mengerti, membiasakan diri. Tapi dengan waktu berjalan seperti banyak sekali perbedaan-perbedaan antara gua sama dia yang jadi jadi berdampak ke semua aspek gitu loh. Perbedaan yang paling besar sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah itu apa sih? Sebenarnya lebih ke perbedaan cara berpikir dalam segala hal ya. Nah, itu sih yang paling penting sih, karena kalau berumah tangga ini cara berpikir benar-benar berlawanan arah, susah gitu. Jadi ya tidak ada yang mau seperti ini, tetapi ini sudah dipikirkan matang-matang ya, pastinya untuk kebaikan semuanya gitu. Berapa lama itu Bang buat berpikir sampai akhirnya memutuskan oke, kita udahan? Butuh waktu berapa lama? Lumayan ya kan, Tahunan? proses gua kan baru 2 tahun sama dia. Kalau tahunan kayaknya gua ada nikah 10 tahun ya, karena baru, tapi ya dengan waktu yang tidak segitu lamanya, tapi sudah kelihatan halnya seperti apa gitu. Bang, klimaksnya di mana sih masalahnya? Klimaks. Brother, klimaksnya ya beberapa bulan terakhir ini lah, ya kan? Bulan terakhir ini yang membuat banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang terjadi yang bertentangan lah sama papi. Apa tuh? Salah satunya tuh. Ya itu cara berpikir, cara apa ya, maksudnya semua hal, cara berpikir, cara bertindak, cara membangun satu rumah tangga atau apa gitu. Jadi pola berpikir sih, prinsip hidup mungkin yang beda. Bang, termasuk dalam prinsip dalam membesarkan anak? Ya itu juga maka tadi gue bilang kan, cara prinsip hidup dalam membangun rumah tangga dan cara mendidik dan membesarkan anak, itu juga salah satu faktornya.
Untuk pisah rumah sendiri udah berapa lama? Pisah rumah ya semenjak gue gugat cerai, untuk kenyamanan bersama dalam posisi ini supaya tidak ada hal-hal yang menambah buruk. Jadi kita ya belum ada yang buruk. Bang, mengenai kabar Lisaci yang melakukan kekerasan terhadap anak sendiri bagaimana Bang? Kalau itu kan proses di Polda ya, kita tidak boleh mendahului abang-abang kita di sana. Jadi kalau soal itu kita tunggu aja, kita tunggu hasilnya seperti apa ya orang tua ya. Karena kalau itu kan masih proses nih, jadi kalau kita bikin konklusi juga nggak etis juga buat mereka. Jadi biarkan, kasih mereka waktu, nanti begitu sudah ada putusan, sudah ada jawaban gimana, nah enak ngomongnya gitu. Bang, tapi maaf ya Bang, maksud saya, Abang ngeliat sendiri gak sih ada kekerasan itu terhadap anak Abang gitu Bang? Kan Abang seruang nih Bang. Sama ini Bang, Sama apa? ini. Kalau bisa dijawab. Ada kecurigaan nggak mungkin? Ya, Abang pernah Kalau lihat memang- sekali atau 2 kali gitu Bang, biar kita tahu gitu Bang. Gimana aja, kayak gue bingung gue ya. Pernah tuh gitu Bang. Gini aja, kesimpulannya, sorry gue gak bisa ngomong. Ya bang, ngomong. Apa aja ya Bang? Jadi gini, kesimpulannya memang ada yang melandasi sampai beliau mengambil titik kesimpulan melakukan gugatan terhadap perceraian tersebut. Nah, landasannya mungkin kami nggak bisa jelaskan seperti yang selalu saya katakan bahwa ini kan tertutup sebenarnya. Nah, mengenai hal-hal yang tadi Pak Okan sudah sampaikan itu sebenarnya kan sudah terbuka juga ke publik. Mungkin yang kalau kalian mau menanyakan yang lebih jelasnya hal apa, apakah kalian sudah ada mendengar dulu sebelumnya di Polda mengenai kasus ini? Saya tanya lagi. Sudah. Sudah. Ada laporan dari mantan istri Mas Okan, Bu Vivian, kalau memang melaporkan ada tindak kekerasan terhadap anak. Bagaimana itu? Makanya kita konfirmasi dari pihak sini. Oh, kalau itu ya mungkin bisa ditanyakan si pelapornya Bu Vivian. Ya memang kalau dia ada melaporkan, saya nggak tahu, tapi yang jelas klien saya ada menerima panggilan, itu aja terhadap kasus itu. Kalau Jadi kan saksi sendiri, atau gimana Bang? Iya. Jadi saksi. Saksi ya. Nah itu berarti gimana? Yang pertanyaan saya, Abang sendiri nggak pernah melihat atau gimana gitu? kaget nggak sih Mas harus dipanggil atas kasus ini? Kalau kaget sih ya cukup lumayan sih ya. Yang pasti adalah begini, gua ini tiap hari bekerja, ya kan, keluar kota dan menghabiskan waktu di kantor. Apapun yang gue kerjakan selama ini adalah untuk kebutuhan Jaden, anak gue, dan keluarga gue. Itu pasti. Jadi prioritas utama gue emang ke anak gue dan keluarga gue. Itulah semua tugas suami seperti itu. Jadi gue rasa semua orang tahu bagaimana gue sayang sama anak gue, bagaimana gue sangat menjaga dia dan mau Jaden itu tumbuh menjadi anak yang baik. Jadi apapun yang gue kerjakan selama ini semata-mata untuk keluarga gue dan untuk dia. Boy, ini kok ada kaki memar biru. Dia selalu menjawab, Dedi, aku main bola jatuh, Dedi. Atau ketendang teman, atau main basket dan lain-lainnya. Gue sebagai laki-laki dan anak gue laki-laki mendengar kata-kata aku jatuh main bola, itu hal yang normal. Jadi gue ya udah, itu sering gue tanya, Boy kenapa Boy begini? Jatuh main bola, Dedi, kesandung lah, kepleset lah, itu semua. Jadi karena Jaden juga jawab seperti itu, oke, gue bilang, karena di rumah gue ada 6 orang, karyawan ada 6 orang. Jadi menurut gue kalau ada satu hal yang aneh-aneh pasti pada ngomong gitu, kan simple gue orangnya.
ayo udah jalan terus. Saya pada saat biru pun ya gue percaya ya main bola. Guru pun tanya ya kata Gideon jatuh main bola. Berarti memarnya nggak cuman itu doang ya Bang? Masa sebelumnya ada lagi apa gimana? Emang dia sering memar di kaki, yang dimana kan yang namanya orang anak kecil, gue pikir kan main bola, tendang bola. Nah, ada logo lagi, banyak iklan di sini. Gak apa-apa, berarti kok bagus programnya. Gitu. Jadi pada prinsipnya kan gue sering nanya. Gua aja udah gua salah. Gue sering nanya begitu. Jadi berkembangnya seperti ini pun membuat gue kaget pastinya. Gitu. Dan dengan waktu berjalan, ya semua jadi terbuka, semua jadi transparan. Jadi gue tahu apa yang terjadi. Gitu. Bang, itu pas pertama kali melihat menanyakan kejadian memar itu pas sebulan lalu, berapa bulan yang lalu, terus pas puncaknya abang ngelihat benar-benar parah, udah nggak beres nih, kapan juga? Ya pada kemarin itu lah. Tanggal Berapa lama ini lah, berapa lama ini aja gitu. minggu ini. Ya intinya adalah maksudnya, Pertanyaannya lebih dari penyidik nih. intinya sekarang pokoknya karena ini sudah transparan, ya kan orang-orang rumah juga sudah pada sharing apa semua sudah terbuka, ya makanya gua mengajukan karena ketidaksepahaman, perbedaan prinsip dalam segala hal, makanya gua pikir udah bisa dilakukan lagi.